Pernahkah Anda membayangkan bahwa puncak kesuksesan seringkali merupakan ilusi yang dibangun di atas fondasi kerentanan ekstrim? Steve Jobs mencapai puncak kejayaan saat dunia memandangnya sebagai seorang jenius tanpa celah, sebuah citra yang sangat kontradiktif. Namun, di balik kilauan itu tersembunyi perjuangan psikologis yang brutal dan keputusan-keputusan yang hampir menghancurkan hidupnya. Ini adalah kisah tentang bagaimana ambisi yang tak terbatas berbenturan dengan realitas ketidaksempurnaan manusia. Orang lain melihat kesempurnaan, tetapi Jobs menjalani kontradiksi yang menyakitkan antara visi yang luar biasa dan tekanan internal yang mencekik. Kejatuhan itu bukan hanya kegagalan bisnis, melainkan sebuah pertempuran batin melawan ekspektasi yang mustahil dipenuhi. Ketika mencapai puncak itu, Jobs menghadapi isolasi yang mencekik. Kesuksesan besar seringkali datang dengan harga kesendirian yang sangat mahal. Ia memikul beban ekspektasi yang tidak hanya ditujukan padanya, tetapi juga pada setiap keputusan kecilnya. Lingkungan di sekitarnya mulai terasa seperti penjara yang dibuat dari pujian dan sorotan publik. Isolasi ekstrim ini menjadi medan pertempuran psikologis tersembunyi yang membentuk cara pandangnya terhadap dunia. Keheningan itu bukanlah kedamaian, melainkan ruang hampa tempat ambisi liar tumbuh tanpa batas. Kontradiksi antara genius dan kejatuhan ini menciptakan ketegangan yang luar biasa. Jobs harus menyeimbangkan kemampuan kognitifnya yang tajam dengan kerentanan emosional manusiawi. Tekanan untuk mempertahankan citra kesempurnaan itu sangatlah berat, menuntut pengorbanan yang tak terbayangkan. Setiap kemenangan terasa seperti sebuah jebakan, memicu ketakutan akan kejatuhan yang akan datang. Ia harus terus bergerak maju sambil bergumul dengan bayangan kegagalan yang selalu mengintai di sudut pandang matanya. Perjuangan ini adalah inti dari dinamika psikologis di balik puncak kejayaannya. Fakta mengenai kejatuhan itu menunjukkan bahwa kesuksesan tidak selalu linier. Ada momen-momen di mana ambisi yang membara berubah menjadi racun yang menggerogoti jiwa. Jobs menyaksikan bagaimana fondasi yang ia bangun mulai retak di bawah tekanan ekspektasi yang ia ciptakan sendiri. Momen ini menyoroti betapa rapuhnya pencapaian tertinggi ketika ia tidak didukung oleh keseimbangan internal yang kokoh. Kejatuhan itu menjadi cermin brutal atas harga dari ambisi tanpa batas. Perubahan yang terjadi saat itu adalah transformasi internal yang paling brutal. Kegagalan eksternal memicu revolusi batin yang tak terhindarkan dalam diri Jobs. Kehancuran itu memaksa sebuah evaluasi ulang total terhadap setiap keputusan dan keyakinan yang dipegangnya. Energi dari kehancuran tersebut dialihkan menjadi dorongan untuk membangun kembali dengan cara yang sama sekali berbeda. Proses ini menunjukkan bahwa kehancuran bisa menjadi katalisator untuk kebangkitan yang lebih kuat. Kebangkitan itu bukanlah sekadar pemulihan. Ini adalah restrukturisasi total dari identitasnya. Jobs belajar bahwa kebenaran sejati tidak terletak pada kesempurnaan eksternal, melainkan pada penerimaan terhadap ketidaksempurnaan. Ia mengubah rasa sakit menjadi strategi yang tajam dan inovasi yang radikal. Kontradiksi brutal itu kini diubah menjadi kekuatan pendorong yang tak terhentikan untuk menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Inilah kontras antara kejatuhan yang hampir menghancurkan dan kebangkitan yang lahir dari puing-puing. Di balik gemerlap kesuksesan yang terlihat, terdapat sebuah kisah isolasi ekstrim yang membentuk fondasi visi revolusioner Steve Jobs. Ia membangun sebuah dunia di mana interaksi sosial seringkali menjadi hambatan utama bagi pemikirannya yang mendalam. Kesendirian ini bukan sekadar pilihan, melainkan sebuah mekanisme psikologis yang digunakan untuk memproses ide-ide paling kompleks. Lingkungan yang terisolasi memungkinkan Jobs untuk fokus tanpa gangguan dari opini eksternal yang mengganggu. Ia mencari kebenaran dalam ruang hampa, jauh dari kebisingan komersial sehari-hari. Kondisi ini menciptakan sebuah wadah mental yang sangat spesifik untuk lahirnya inovasi yang benar-benar disruptif.
Inilah awal mula bagaimana pemikiran radikal dapat tumbuh subur di tengah keterasingan yang mendalam. Keputusan psikologis dalam isolasi ekstrim ini memainkan peran krusial dalam membentuk arsitektur mental Jobs. Kesendirian tersebut membiarkan pemikiran kritisnya berkembang tanpa perlu diintervensi oleh konsensus umum. Dia mengembangkan cara berpikir yang sangat berbeda dari mayoritas orang di sekitarnya. Proses ini memaksa otak untuk menciptakan koneksi baru dan jalur pemikiran yang tidak biasa. Isolasi menjadi katalisator yang mengubah keraguan menjadi dorongan inovatif yang tak terhentikan. Ia belajar bahwa ide terbesar seringkali lahir dari ruang hampa, di mana kritik eksternal ditiadakan sepenuhnya. Ini adalah proses pembentukan visi yang sangat personal dan eksklusif. Keterasingan yang dialami Jobs menciptakan sebuah filter mental yang sangat kuat terhadap informasi yang tidak relevan. Ketika seseorang terputus dari arus informasi umum, fokusnya beralih pada detail-detail kecil yang seringkali diabaikan oleh orang lain. Hal ini memungkinkan terciptanya persepsi yang tajam terhadap kekurangan dan potensi dalam setiap elemen. Kesendirian menjadi bahan bakar untuk menggali kedalaman detail produk yang tak tertandingi. Ia mengamati dunia dari sudut pandang yang berbeda, melihat pola yang tidak dilihat oleh mata awam. Proses filtrasi informasi ini adalah langkah awal menuju visi desain yang sempurna. By the way, kalau kamu suka pembahasan ini, jangan lupa subscribe. Masih banyak topik menarik lainnya. Bohler listrik. Lingkungan fisik Jobs juga berkontribusi besar terhadap pembentukan isolasi ekstrim ini. Ruang kerjanya seringkali menjadi benteng pertahanan dari gangguan dunia luar yang berlebihan. Ia menciptakan ruang pribadi di mana hanya ide-ide paling penting yang diizinkan masuk dan mendominasi. Desain lingkungan tersebut secara sadar dirancang untuk meminimalkan distraksi eksternal. Ini adalah strategi psikologis yang efektif untuk mengisolasi diri dari tuntutan sosial yang dangkal. Ruangan itu menjadi laboratorium mental tempat visi raksasa mulai dibentuk tanpa kompromi. Keputusan untuk menarik diri dari hiruk-pikuk sosial adalah sebuah tindakan strategis yang sangat berani. Ia memilih jalan yang menantang mayoritas norma dan ekspektasi pada masanya. Isolasi ini bukan tentang penarikan diri pasif, melainkan sebuah upaya aktif untuk menciptakan ruang mental yang murni. Dalam kesendirian itulah Jobs mulai membangun fondasi filosofis untuk inovasi teknologi yang akan datang. Ia membiarkan pikirannya berdiam, memproses data dan pengalaman secara intens tanpa tekanan dari validasi orang lain. Proses ini membentuk ketahanan mental yang diperlukan untuk menghadapi tantangan besar di masa depan. Inovasi sejati seringkali membutuhkan waktu yang sunyi untuk matang dan mengkristal. Proses internal ini menuntut kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi ketidakpastian dan keraguan. Kesendirian memberikan jeda yang sangat dibutuhkan dari tuntutan pasar yang selalu berubah. Di ruang hampa inilah ide-ide liar diolah menjadi konsep yang logis dan dapat dieksekusi. Visi besar tidak muncul dari diskusi ramai, melainkan dari refleksi mendalam yang terisolasi. Ini adalah fase krusial sebelum ledakan kreativitas yang akan mengubah industri secara total. Pengalaman isolasi ekstrim ini secara paradoks menghasilkan ketajaman persepsi yang luar biasa terhadap detail. Ketika semua input eksternal dibatasi, fokus beralih sepenuhnya pada kualitas internal dari setiap konsep. Jobs mulai melihat potensi di tempat yang orang lain hanya melihat kekacauan atau kekurangan. Ketidakmampuan untuk berkompromi dengan pandangan umum memungkinkannya mengidentifikasi celah pasar yang belum terisi. Kesendirian ini menjadi medan latihan bagi kemampuan analisisnya yang tak tertandingi. Inilah bagaimana keterasingan bertransformasi menjadi keunggulan kompetitif dalam dunia desain dan teknologi. Ketika sebuah perusahaan mencapai puncak kesuksesan, seringkali ia menjadi penjara yang paling indah. Steve Jobs berada di puncak industri teknologi,
Namun ia merasakan adanya jurang pemisah antara visi dan realitas bisnisnya. Ia melihat potensi besar yang tersembunyi, tetapi juga menghadapi tembok kenyataan yang menolak untuk tunduk pada keinginannya. Ketakutan akan kehilangan kendali atas inovasi itu mulai merayap dalam dirinya secara perlahan. Ada ketegangan besar antara keinginan untuk menciptakan sesuatu yang sempurna dan realitas pasar yang penuh dengan kompromi. Tekanan ini menjadi bahan bakar bagi sebuah strategi yang sangat brutal. Ia menyadari bahwa untuk mencapai lompatan berikutnya, ia harus menghancurkan fondasi yang ada terlebih dahulu. Strategi, kill and rebuild, bukanlah sekadar perubahan bisnis biasa. Ini adalah operasi psikologis yang dirancang untuk memicu krisis internal pada organisasi. Jobs menggunakan ketakutan akan stagnasi sebagai senjata utama. Ia harus menghancurkan produk lama agar tim dan pasar dipaksa untuk melihat sesuatu yang benar-benar baru. Proses ini melibatkan pembuangan semua yang dianggapnya tidak sempurna, sebuah tindakan yang sangat menyakitkan secara emosional. Kejatuhan ini bukan akhir, melainkan titik awal dari transformasi radikal. Proses pembongkaran ini menuntut keberanian luar biasa dari seorang pemimpin. Jobs harus menghadapi penolakan dari para pemangku kepentingan yang terbiasa dengan status quo. Ia harus memaksakan visi yang tampak mustahil bagi banyak orang di sekitarnya. Ketidaknyamanan dan konflik internal menjadi harga yang harus dibayar untuk kebebasan kreatif. Kegagalan di sini adalah alat, bukan hasil akhir. Jobs memahami bahwa hanya melalui kehancuran total, ia bisa menciptakan fondasi baru yang lebih kokoh dan relevan. Rebuilding kemudian menjadi fase di mana obsesi Jobs mencapai puncaknya. Ia tidak hanya membangun kembali produk, ia membangun kembali cara berpikir tentang produk tersebut. Setiap elemen baru harus melayani visi yang sangat spesifik dan tanpa kompromi. Obsesi ini memaksanya untuk mengabaikan kritik eksternal demi kesempurnaan internal. Ketakutan akan kegagalan di masa lalu kini menjadi dorongan untuk menciptakan sesuatu yang benar-benar revolusioner. Proses ini adalah pertarungan psikologis melawan keraguan diri sendiri. Strategi ini mengubah kegagalan menjadi keunggulan kompetitif yang tak terhindarkan. Dengan menghancurkan batasan lama, Jobs menciptakan ruang untuk inovasi yang tidak terpikirkan sebelumnya. Kelemahan di masa lalu kini menjadi titik fokus kekuatan baru. Ini adalah permainan psikologis di mana kerentanan dijadikan senjata. Perubahan ini memaksa pasar untuk menyesuaikan diri dengan standar baru yang ditetapkan oleh obsesi sang visioner. Akhirnya, hasil dari strategi ini adalah lahirnya keunggulan yang tak tertandingi. Transformasi ini membuktikan bahwa kehancuran seringkali merupakan prasyarat untuk penciptaan yang luar biasa. Jobs berhasil mengubah kegagalan menjadi legitimasi baru di mata pengikutnya. Ia menunjukkan bahwa ketakutan dapat diubah menjadi energi kreatif yang mendorong batas kemampuan manusia. Ini adalah pelajaran tentang bagaimana ambisi ekstrim dapat memanipulasi realitas bisnis secara efektif. Di balik puncak kejayaan yang gemerlap, ada titik balik yang sangat gelap dan penuh tekanan. Ambisi yang membara itu mulai berbenturan dengan batas kemampuan manusia. Steve Jobs menghadapi momen ketika obsesi menjadi beban yang tak tertahankan di pundaknya. Tekanan eksternal mulai menggerogoti fondasi mentalnya secara perlahan. Ia harus bergulat dengan realitas bahwa kesempurnaan adalah musuh dari kemajuan sejati. Kejatuhan ini bukan sekadar kehilangan kekuasaan, melainkan sebuah krisis psikologis yang mendalam. Kegagalan besar itu menuntut sebuah pemahaman baru tentang harga dari ambisi tanpa batas. Momen-momen kritis itu terjadi ketika ambisi bertemu dengan kelelahan yang ekstrim. Obsesi terhadap detail mulai berubah menjadi racun yang meracuni setiap keputusan. Tekanan untuk mempertahankan standar yang mustahil menciptakan siklus kehancuran yang mengerikan. Kejatuhan eksternal datang sebagai pukulan telak, mempercepat proses transformasi internalnya.
Ia melihat bagaimana kegagalan dapat memicu reaksi psikologis yang paling brutal. Ini adalah pertempuran antara keinginan dan kenyataan yang tak terhindarkan. Kehancuran eksternal menjadi katalisator bagi transformasi internal yang paling brutal. Momen-momen ini memaksa Jobs untuk menghadapi jurang antara visi dan implementasi di dunia nyata. Ia harus memproses rasa sakit dari penolakan dan kegagalan yang ia alami secara langsung. Transformasi ini melibatkan pembongkaran identitas lama yang rapuh. Proses ini sangat menyakitkan, namun sangat diperlukan untuk kelahiran kembali yang sesungguhnya. Kesadaran baru itu muncul dari puing-puing kehancuran tersebut. Ketakutan menjadi bahan bakar bagi perubahan yang tak terhindarkan. Rasa takut akan kehilangan kendali mendorongnya untuk melakukan peninjauan ulang total atas setiap keputusan masa lalu. Obsesi lama kini diubah menjadi strategi baru untuk menghadapi ketidakpastian yang ada. Perjuangan internal ini membentuk lapisan mental yang lebih keras dan lebih tangguh. Ia belajar bahwa kehancuran adalah cara untuk membangun kembali sesuatu yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ini adalah harga yang harus dibayar untuk evolusi. Transformasi brutal ini menuntut restrukturisasi total cara ia memandang dunia. Ia harus melepaskan genggaman pada kesempurnaan yang kaku dan tidak fleksibel. Proses ini melibatkan pelepasan kontrol atas narasi diri yang telah dibangun bertahun-tahun. Dengan menerima ketidaksempurnaan, ia menemukan ruang untuk inovasi yang lebih bebas. Transformasi internal inilah yang menjadi fondasi bagi kebangkitan berikutnya. Ia belajar bahwa kekuatan sejati terletak pada kemampuan beradaptasi. Akhirnya, dari puing-puing krisis itu muncul kebangkitan yang tak terduga. Transformasi internal ini bukan akhir, melainkan awal dari babak baru yang jauh lebih kompleks. Kejatuhan tersebut membakar habis keraguan dan meninggalkan inti dari visi yang murni. Kebangkitan itu adalah hasil dari pertempuran batin yang intens dan tanpa kompromi. Ia muncul kembali dengan pemahaman yang lebih dalam tentang sifat ambisi manusia. Ini adalah kisah tentang bagaimana kehancuran dapat menjadi cetak biru untuk keagungan baru. Halo. Kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa subscribe ya. Wajah tersenyum dengan mata bahagia jangan sampai ketinggalan. Subscribe hari ini untuk konten eksklusif besok. Kado terbungkus.